Kali ini kita bahas film Final Destination 2. Film ini disutradarai oleh David R. Ellis dan dirilis tahun 2003. Tepat 1 tahun sejak kecelakaan pesawat 180 yang menewaskan 40 siswa dan 4 guru sekolah SMA Abraham. Kini peristiwa demi peristiwa aneh terus berlanjut. Kimberly akan berlibur bersama teman-temannya ke pantai Daytona, Florida. Dia berpamitan dengan ayahnya sebelum pergi. Saat dalam perjalanan, keberadaan mobil polisi mengganggu para pengguna jalan termasuk teman-teman Kimberly. Dengan suka-suka, dia membuang puntung rokok ke mobil sebelah. Saat tiba di rute 23, mobil Kim dan 6 kendaraan lainnya masuk bersamaan ke arah jalan tol. Belum ada 5 menit mengendara di jalur cepat, sebuah truk logging yang membawa batang kayu besar tiba-tiba ambrol menumpahkan semua isi ke jalanan. Yang mengakibatkan kecelakaan beruntun dan banyak menewaskan pengendara di tempat tersebut. Kimberly yang seorang indigo melihat akan terjadi sesuatu kecelakaan beruntun di jalan tol. Saat Kim terbangun dari tidurnya dan mendapati keadaan sekitarnya sama persis sebelum kecelakaan terjadi. Ia dan 6 kendaraan lainnya masih menunggu lampu merah di pintu masuk rute 23. Kim yang ingin menghentikan kecelakaan tersebut langsung memblokade pintu masuk tol dengan mobilnya. Dia menghalang-halangi kendaraan lain. Salah satu kendaraan yang Kim halangi merupakan milik seorang polisi bernama Thomas Brooke yang segera bertindak. Kim lantas memberitahukan kejadiannya. Ia mengatakan bahwa mereka semua akan meninggal dalam kecelakaan besar yang akan terjadi. Tapi tentu saja polisi itu tak percaya sama tahayul. Sementara pengendara lainnya jadi jengkel dan kesal karena merasa terganggu oleh ulah Kimberly. Kim histeris meminta sebuah truk logging kayu yang melewati mereka agar segera diberhentikan. Tak lama kemudian truk itu lewat di hadapan Tom dan Kim, kecelakaan besar pun benar-benar terjadi. Tentu membuat Kim jadi merasa bersalah. Sebuah kejadian mendadak terjadi di mana kecelakaan lanjutan itu malah menewaskan 18 orang termasuk teman-teman di dalam mobilnya karena tertabrak truk lain yang membuat Kimberly jadi histeris. Kim diinterogasi dengan apa yang telah diceritakannya pada polisi. Walau semuanya tak masuk akal, tapi dia benar-benar melihat peristiwa itu sebelum kejadian. Setelah pacarnya datang untuk menjemput Kim, mereka pun meninggalkan kantor polisi. Di rumah Kim menanyakan tentang ibunya pada ayahnya. Apakah ibunya juga memiliki kemampuan indigo seperti dirinya? Tentu pertanyaan ini membuat ayahnya bingung. Seseorang bernama Evan baru saja masuk ke dalam apartemen. Saat memasak sesuatu, kejadian aneh pun terjadi pada dirinya. Dia tak begitu menyadarinya. Jam tangan yang baru saja dibelinya pun dipakainya. Kejadian aneh berawal dari microwave yang mulai meletup-letup. Berlanjut ke cincin yang akan diberikan pada Kim terjatuh ke lubang tempat cuci piring. Dengan refleks dia memasukkan tangannya di mana jam tangannya baru saja dipakai. Akibatnya jam tangannya tersangkut dan dia tak dapat mengeluarkan tangannya dari lubang tersebut. Karena Evan berusaha mematikan kompor itu, malah terjadi kebakaran. Walau hal itu tak lepas dari kekuatan gaib yang mendorongnya. Dia sempat meloloskan diri dari tempatnya, tapi apes dia harus tewas karena terjatuh dari tangga darurat itu yang menusuk kepalanya. Peristiwa kecelakaan di jalan tol menjadi berita hangat di televisi. Setelah kematian Evan, Kimberly yang ketakutan bahwa kematiannya sedang mengejarnya dari berbagai macam kecelakaan. Dia menjadi parno karena Evan adalah orang terakhir yang mati dalam penglihatan Kimberly. Ia kemudian mengunjungi cewek cantik bernama Claire River di rumah sakit jiwa.
Clear adalah orang terakhir yang selamat dari kecelakaan penerbangan 180 setelah Alex Browning meninggal. Awalnya Clear menolak untuk menolong Kimberly karena daftar kematian orang-orang yang seharusnya tewas pada kecelakaan pesawat itu termasuk Kim jadi batal. Nasib itu pasti ada yang merubahnya. Rupanya selama ini Clear telah menganalisa semua kecelakaan yang terjadi sejak peristiwa kecelakaan pesawat tersebut. What? I think you're a coward. Clear tetap menyalahkan Kimberly bahwa semua itu karena ulahnya yang menyebabkan semua teman-temannya tewas. Saat Kim menemui Tom, tiba-tiba Kim melihat tanda-tanda burung merpati yang berusaha menyerangnya. Itu petanda akan kembali terjadi sesuatu yang mengerikan. They're next on death's list. Di tempat lain, Clear menjadi bingung setelah mendengar alasan yang dikemukakan Kim. Tim pergi ke dokter gigi. Di sana kejadian aneh kembali muncul di mana filter akuarium mendadak bocor dan airnya mengenai stop kontak listrik. Ulah burung merpati yang memecahkan kaca jendelanya. Tim merasa ada firasat buruk pada dirinya. Aliran air akuarium semakin membahayakan mereka. Di tempat lain, Kim sedang berusaha menyusul tim. Sementara burung merpati masuk ke ruangan tersebut setelah memecahkan kaca jendela, yang tentu membuat orang-orang sibuk untuk menangkap merpati itu. Selesai dari dokter gigi, tim keluar dari gedung tersebut dan Kim berteriak memanggilnya. Karena ada banyak burung merpati, dia berusaha untuk menangkapnya, namun malah menewaskan dirinya karena harus tertimpa kaca tebal yang sedang dipasang oleh para pekerja. Kematiannya melengkapi daftar orang-orang yang pernah selamat dari kecelakaan pesawat tempo hari. Menurut Kim, itu semua kecelakaan aneh yang terus mengejar dirinya. We're all gonna die, aren't we? I don't think you have it in you to quit either. Clear berubah pikiran dan menemui Kim saat mengetahui tubuh Tim tertimpa oleh sebuah kaca tebal. Dia mengajak Kim untuk bertemu pengurus pemakaman yang aneh bernama William. William menerangkan pada semuanya bahwa mereka bisa selamat dari kematian dengan hadirnya kehidupan baru di antara mereka. Dan pemahaman yang mereka mengerti adalah maksud dari William tentang kelahiran, yang berarti bayi yang dikandung Isabella bisa menyelamatkan mereka. Kejadian aneh selanjutnya saat Kim dan kawan-kawan berada di pom bensin. Setelah dia mengocehi pria yang merokok di depan pom, pria itu tak terima dan menghardik balik. Kim lalu melihat kejadian yang akan terjadi di mana dia dengan mobilnya akan nyemplung ke danau. You have to tell us, what did you see? Mereka mencari tahu pemilik mobil blind van dan menemukan atas nama Marcus dan Isabella. Hudson. Mereka mengumpulkan teman-teman yang selamat dari kecelakaan pesawat dan menjelaskan bahwa kematian masih mengejar mereka. Pendapat ini tak dipercayai Eugene. Kim memberikan ponsel sebagai alat komunikasi mereka. Tiba-tiba tanda-tanda firasat buruk pun terjadi. Polisi dapat menemukan van putih yang sedang dicari. Kejadian mengerikan berikutnya terjadi di mana Nora meninggalkan grup saat mereka berkumpul di apartemen. Namun saat beranjak di lift, kepalanya terjepit sesuatu dan terjebak di pintu lift yang menyebabkan kepalanya terlepas. Eugene yang awalnya menganggap semua hanyalah omong kosong, dia baru menyadari setelah menyaksikan Nora tewas di depan dirinya dan ngamuk-ngamuk menyalahkan teman-temannya. Eugene tak terima dengan kematian yang mengejarnya. Dia berusaha menghabisi hidupnya sendiri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Tapi yang terjadi malah seolah-olah pistolnya tak berpeluru padahal pelurunya penuh. Menurut Clear, Eugene belum giliran dirinya untuk tewas. Guna menghentikan kematian yang masih mengejar mereka, mereka harus menemukan Isabella yang sedang hamil. Di tempat lain, Isabella yang dipenjara tiba-tiba ingin melahirkan. Seorang polisi membawanya ke rumah sakit. Mereka pergi mencarinya dan mereka saling mengungkapkan bahwa mereka pernah mencurangi kematian sebelumnya dalam periode yang nyaris sama di kejadian berbeda. Lalu kematian ingin mengumpulkan mereka dalam sebuah kecelakaan mobil. Isabella dan Tom membuat mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan.
polisi melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Eugene terkena tusukan pipa dan mereka membawanya ke rumah sakit. Kecelakaan berikutnya bermula saat tangki bahan bakar mobil yang bocor yang menyebabkan bensin menjalar ke tempat lain. Kat yang memiliki firasat buruk memberikan kunci mobil dan berpesan pada Kim untuk membuang barang-barangnya agar tak mengecewakan ibunya. Tom mendapati kabar bahwa Isabella sedang menuju rumah sakit guna melahirkan. Seorang temannya yang terperangkap di dalam mobil harus tewas tidak sengaja saat airbag pada mobilnya tiba-tiba aktif saat seorang polisi berusaha menyelamatkannya. Rokok yang dijatuhkannya terbawa angin sehingga mengenai bensin yang menjalar melalui pipa di sekitar mereka, sehingga mengakibatkan ledakan dan menewaskan Kat yang badannya terpotong karena kawat berduri. Anggota grup yang tersisa pergi ke rumah sakit dan menyaksikan kelahiran Isabel. Kejadian aneh kini menghampiri Eugene di mana semua bergerak sendiri. Di rumah sakit, Isabel sedang dilakukan tindakan dokter untuk proses melahirkan. Mereka berpisah untuk menemukan Isabel dan Eugene. Kim dapat menemukan ruangan di mana Isabel sedang melahirkan hingga menyaksikan kelahiran bayinya. Aksi bahagia mereka membuat Isabel jadi kebingungan karena dia tak mengenalnya. Kim tiba-tiba melihat kembali apa yang akan terjadi. Rupanya ledakan tabung gas itu menewaskan Eugene dan Claire yang tentu membuat Kim bersedih. Menyadari Kim harus membunuh dirinya sendiri untuk menyelamatkan sisa-sisa temannya, Kimberly mencuri ambulan dan menceburkan dirinya ke danau. Ia pun tenggelam. Tetapi Tom dapat menolongnya dan Kimberly mengalami mati suri. Guna merayakan keselamatannya, Kimberly dan ayahnya mengadakan pesta barbeque. Seorang remaja bernama Brian terbunuh oleh pembakaran barbeque yang meledak. Dan tangan Brian yang putus terlempar ke depan piring ibunya yang membuatnya ketakutan. Pada video kali ini, kita akan membahas film Indonesia yang berjudul Siksa Neraka. Cerita diawali Zara, seorang gadis muda yang meninggal. Dia adalah cucu Pak Harjo. Entah apa yang telah dilakukannya sehingga adiknya mendengar suara aneh karena penasaran dia mencari tahu sumber suara itu dan melihat Zara lagi disiksa di sebuah ruangan. Di tempat lain, Pak Ustadz sedang mengajari anak-anak muridnya belajar. Selain itu, Pak Ustadz juga sering dipanggil untuk meruqyah. Kampung sebelah minta tolong anaknya diruqyah. Kami tumbuh bersama. Salah satu anaknya bernama Aziza memiliki bakat bernyanyi. Pak Ustadz memiliki 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Walau sederhana, tapi rumah mereka asri dan sejuk karena berada di tengah-tengah kebun. Beberapa tahun berlalu, kini anak-anak telah remaja. Terkadang Aziza dimarahi ayahnya karena menyanyi di dalam kamar mandi. Lain lagi dengan Tias yang selalu mendapatkan nilai jelek di ujian sekolahnya. Maaf, Bu. Tapi ini nggak nyontek kan? Sementara, anak paling besar bernama Saleh telah bekerja di Jakarta sebagai asisten dosen. Saat pulang kampung tentu membuat semua keluarga bahagia. Sebagai anak yang berbakti tidak lupa dia membelikan hadiah buat orang tua dan adik-adiknya. Tapi suasana hati mereka berubah menjadi tegang karena nilai ujian Tias yang jelek terjatuh dan dilihat oleh ayahnya yang tentu membuat si ayah marah dan menghukumnya. Kenapa disembunyikan? Bikin orang panik. Saleh terkejut mengetahui adiknya masuk babak final pada lomba menyanyi antar kampung. Beliin CD-nya. Iya.
Tias memberitahukan bahwa teman sekolah Azizah bernama Dini dikeluarkan dari sekolahnya setelah berkelahi dengan teman kelasnya. Dikarenakan gelang miliknya hilang. Kini malah temannya bunuh diri. Entah mengapa Azizah begitu kesal mendengar berita tersebut. Pak Ustadz yang mendapatkan telepon dari keluarga Dini diminta datang untuk mendoakan anaknya yang baru saja meninggal. Ayo langsung siap-siap kalau nggak mau telat. Sayang kalau nggak ikut. Katanya. Saleh yang begitu mendukung bakat adiknya segera menyuruh adik-adiknya untuk mengantar Azizah ikut lomba nyanyi. Padahal hal itu telah dilarang oleh ayahnya agar dia tidak lagi menyanyi di depan umum. Selain itu, Dini teman sekolahnya hari itu juga meninggal. Namun karena Saleh anak paling besar, sehingga adik-adiknya malah lebih menurut pada ajakannya. Awalnya Tias tidak mau ikut ke acara lomba tersebut, tapi karena dipaksa akhirnya dia mau ikut juga. Di rumah duka, orang tua merasa bersalah karena anaknya mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, mereka pun pergi. Ya udah makanya jalannya. Hah? Siapa ya? Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Pak Harjo yang melarang mereka untuk pergi. Saleh mana? Saleh. Karena hujan turun, untuk mempersingkat waktu, Saleh mengajak mereka untuk menyeberang sungai yang kalinya memang kering. Karena lebih jauh jika harus melewati jembatan. Di tempat lain, di rumah keluarga Dini pun mati listrik. Tentu menambah seram suasananya. Sementara mereka menyusuri sungai. Air bah yang semakin membesar dan akhirnya menghanyutkan mereka semua. Sekembalinya ayah dan ibunya di rumah, mereka tidak melihat keberadaan anak-anaknya lagi. Azizah. Astagfirullah. Namun sang ibu tiba-tiba melihat Azizah dalam bentuk yang menyeramkan, sehingga membuat ibunya ketakutan. Begitu juga saat kedua orang tuanya sedang sholat. Sang ibu yang mungkin tidak khusyuk mendengar suara-suara aneh yang berteriak minta tolong. Sampai suatu saat Pak Harjo dan kawan-kawan datang ke rumahnya untuk memberitahukan bahwa mereka berpapasan dengan keempat anaknya yang akan pergi ke kampung sebelah dengan melintasi sungai. Dan seorang warga melihat dan menemukan salah satu barang bawaan mereka. Tentu berita ini membuat kedua orang tuanya bersedih. Esok harinya Pak Ustadz dengan ditemani warga kampung mencari keempat anaknya yang hanyut di sungai. Hingga hari menjelang malam, akhirnya mereka menemukan Saleh yang sudah menjadi mayat. Di dunia lain, Saleh menjerit-jerit ketakutan. Sewaktu hidup, ternyata Saleh selalu membantah jika disuruh ibunya. Siksa neraka untuk orang macam ini dipotong lidahnya berkali-kali. Abang ditanya udah sholat atau belum kok jawabnya Bu, berisik bu, udah nanti. Beberapa saat kemudian, mereka juga menemukan Fajar yang sudah tidak bernyawa. Dengan sedih, mereka membawa kedua anaknya pulang ke rumah. Siksaan demi siksaan terus berlanjut terhadap mereka berdua. Di masa hidupnya, Saleh selalu mengajak Fajar untuk pijit plus-plus. Waduh, enaknya cuma sebentar ya. Sang ibu membongkar laci-laci meja di kamar mereka dan menemukan foto-foto anaknya bersama cewek-cewek cantik dan obat kuat esek-esek. Tidak hanya itu, malah cemoohan tetangga menjelek-jelekan anaknya yang suka ngembat kotak amal milik yatim piatu.
Setelah ditinggal ketiga anaknya, Pak Ustadz tidak bergairah makan dan minum, apalagi mendengar ocehan tetangga yang menjelek-jelekan kelakuan anaknya. Hanya Tias yang selamat dari musibah itu, yang kini dirawat di rumah sakit dan masih tidak sadarkan diri. Padahal bocah ini yang setiap harinya diomelin bapaknya. Jangan takut sama hantu. Hari-hari berikutnya, borok-borok Saleh pun bermunculan di mana Pak Harjo merasa ditipu olehnya dengan dalih Pak Harjo harus membayar asuransi kesehatan agar penyakit kataraknya dapat dioperasi dengan harga yang murah. Namun tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Bahkan Saleh telah menipu banyak orang kampung. Warga. Dari hasil ngibulin orang-orang, Saleh selalu membagikan hadiah buat anak-anak kampung demi pencitraan. Tapi dia bersembunyi jika bertemu dengan Bapak Harjo. Hubungin lagi ya, Pak. Ya, Bapak sabar dulu nanti. Beberapa hari berikutnya, Pak Ustadz dapat menemukan jasad Azizah yang tersangkut di batu kali. Di waktu sebelumnya, Saleh melihat gelang milik Dini yang disimpan oleh Azizah. Rupanya Dini dikeluarkan sekolah gara-gara ulahnya. Allahu hayya 'alas shalah. Dan setelah mereka menguburkan ketiga anaknya, akhirnya Tias tersadar dari komanya. Nasihat buat orang tua bahwa kehilangan anak-anak tanpa bekal yang cukup membuat neraka dunia. Namun, mereka harus tetap hidup untuk terus menggapai masa depan. Kisah ini Kali ini kita bahas sebuah film yang berjudul Studio 666. Film horor yang diperankan oleh musisi Foo Fighter. Menceritakan kisah memilukan saat mereka rekaman album baru di studio musik. Kisah dimulai di tahun 1993 di Encino. Seseorang bernama Sky Willow, drummer band heavy metal Dream Widow, merangkak di lantai dengan kaki patah. Diikuti oleh vokalis band bernama Greg Knoll yang memegang palu. Sky melihat tubuh temannya yang sudah tewas. Dalam ketakutan, Greg memukulkan palu ke dahinya. Greg pun kemudian gantung diri dari jendela mengetahui teman-temannya sudah tewas. 27 tahun berlalu, Foo Fighter yang dipimpin Dave Grohl mendapat tekanan dari manajer mereka bernama Jeremy Seal untuk merilis album ke-10 mereka. Dengan bantuan Bob, sang manajer memintanya untuk mencarikan studio rekaman. Singkat cerita, rombongan Foo Fighter pindah ke Mansion Studio untuk mulai rekaman album baru mereka. Bob menceritakan bahwa studio ini memiliki silsilah rock and roll yang serius. Walau kini tempatnya sudah tak terurus lagi. Setelah melihat-lihat ke dalam rumah tersebut, ternyata Grohl terpesona dengan rumah tersebut sebagai sumber inspirasinya, dan dia mengatur posisi instrumen musik mereka. Esok harinya, Krug memindahkan sebuah instrumen yang dibutuhkan. Karena permintaan manajer Seal agar album mereka segera dirilis, Grohl terpaksa meminta anggotanya agar mereka menginap di lokasi selama rekaman.
Masalah mulai terjadi saat Grohl melihat seseorang yang sedang memotong tanaman di halaman rumahnya. Namun orang misterius itu menghilang saat dia menghampirinya. Saat mulai melakukan setting alat band, Krug tersengat listrik hingga tewas terbakar seperti sosis. Dan band memutuskan untuk mendedikasikan album baru mereka untuknya. Pada kesempatan itu, Grohl menceritakan kisah pria misterius yang menghilang. Namun mereka tak terkejut jika hal itu terjadi di rumah ini, karena memang angker lokasinya. Peristiwa aneh pun terjadi di mana kepala Krug tiba-tiba berada di atas panggangan barbeque, yang membuat Grohl terkejut. Peristiwa-peristiwa aneh mulai menyertainya. Dalam situasi yang masih membuatnya ketakutan, mereka kembali mendengar suara-suara aneh di sebelah rumah mereka. Saat mereka mencari tahu, ternyata itu seorang cewek bohai bernama Samantha yang tinggal di sebelah rumah tersebut. Singkat cerita, mereka pun berkenalan dengan si cewek seksi ini. Untuk memulai lagu baru, Grohl merasa idenya telah terbaca oleh kawan-kawannya dan kurang mendapat dukungan, hingga hal itu membuatnya serba salah. Dengan melampiaskan bermain drum dan menulis lagu, membuat Grohl tak berhasil mendapatkan inspirasinya, hingga kemunculan Lionel Richie di hadapannya, walau itu hanyalah ilusinya saja. Malam harinya, Grohl kembali melalui kisah mengerikan, di mana dia didatangi oleh makhluk hitam yang mengerikan memasuki kamar tidurnya, walau itu hanyalah mimpi saja. Seseorang mengirimkan makanan pesanannya, di mana dia mengenal David Grohl. Seriously, a huge fan. You're like my, because it'll only take a few minutes. You know, I'm in a band. Merasa kehilangan inspirasinya, Grohl mencoba melihat tutorial pada YouTube. Namun karena tak membawa inspirasi juga, dia yang penasaran karena air keran juga tak mengeluarkan airnya, hingga dia berkeliling rumah guna mencari tahu penyebabnya. Dan tak sengaja Grohl menemukan ruang bawah tanah. Rupanya benda-benda setan yang dirasuki oleh jiwa iblis bernama Noel bereaksi setelah Grohl menyalakan hasil rekaman demo grup band sebelumnya. Di bawah kendali iblis, Grohl mulai bertingkah aneh dan memaksa band untuk melanjutkan produksi album. Namun teman-temannya tak menyadari masalah ini. Just took the biggest musical shit on us. Fuck. Kemudian seorang pengantar barang bernama Darren yang sebelumnya mencoba memberikan rekaman demo kepada Grohl dipenggal di luar rumah oleh sosok tak dikenal dengan gunting tanaman pagar. Keesokan harinya, saat si Flat sedang memasak di atas panggangan, sosok yang sama mendorong wajahnya ke sana. Dia mencoba melarikan diri, tetapi kepalanya dihancurkan dengan penutup panggangan dan ditusuk berulang kali di leher sebelum sosok itu terungkap sebagai Grohl.
you get Dave one of those magnet? Ben ini kemudian menemukan mayat Darren. Namun Grohl meyakinkan mereka untuk tidak memanggil polisi dan mengambil telepon mereka. But if we call the CIS, we'll call him off. Gerd? He loved this band. Actually, no, you know what? This time... Setelah menyaksikan Grohl memakan sisa-sisa si Flat, Ben ini segera mengetahui latar belakang mansion dan kepemilikan Grohl dengan bantuan Samantha. Untuk mengusir ruh jahat yang bersemayam pada diri Grohl, mereka perlu menemukan buku mantra yang diperlukan untuk membebaskannya. Di masa lalu, vokalis band bernama Noel rupanya penyembah iblis. Dia selalu meminum darah hewan yang berada di ruang bawah tanah. You guys were ghost fuckers? Atas keterangan Samantha, Mendel dan Smear mencari dan mendapatkan buku mantra di ruang basement walau mereka dikejar iblis penghuni buku tersebut. Sementara Samantha dan Jave yang sedang bercumbu dibunuh oleh Grohl yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Sang drummer Hawkin dipaksa Grohl untuk menyelesaikan sesi drumnya. Namun apa setelah selesai dia malah dibunuh dengan dipenggal kepalanya dengan simbal. Here you go, man. Keduanya berusaha membebaskan Grohl dari kerasukan iblis dalam dirinya dengan membaca mantra pada buku tersebut, hingga membuat Grohl tersadar. Thus must be purified to release the infecting spirit. Clean from this foul demon. Fucking demons! Fuck you! We want Dave back! He does make a killer barbecue. You never blasted me in filth! Where'd he go? Oh, God. Namun kemunculan iblis yang menguasai vokalis band sebelumnya pun menampakkan diri. Hingga Barb akhirnya dapat menaklukkan dan memasukkan para iblis itu ke dalam buku mantra. Saat mereka akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba mobilnya mogok sehingga Smear harus memperbaiki mobil. Kedatangan Barb langsung saja menikam mata Mendel, yang menyebabkan dia secara tidak sengaja menginjak gas dan menewaskan temannya. Rupanya Barb adalah wanita pembunuh yang juga berkolaborasi dengan iblis. Dia pun berhasil membunuh Mendel. Grohl baru tersadar jika manajernya Jeremy Shield adalah orang yang bersekutu juga dengan iblis tersebut. Hingga Grohl melawannya guna dapat meloloskan diri. We're close. To finish that song, I just need to Make your money. It's time for your solo. Di akhir cerita, hanya Grohl yang selamat dari pembantaian di studio rekaman tersebut. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bersolo karir.